Nah ini dilema yang belum sempat kita selesaikan ke depan. Tapi saya setuju bahwa memang polisi kalau dibiarkan terus seperti ini akan cenderung menjadi absolute powers yang akuntabilitasnya semakin rendah. Nah, jadi ini challenge ke depan ya, saya nggak tahu Jokowi akan melakukan apa nantinya. Tapi dalam konteks memberantas korupsi ya kita perlu polisi. Walaupun tadi pertanyaannya Pak Ganjar Pranowo itu betul, kita mulai dari mana nih memberantas korupsi? Ya. Mulai dari petty corruption, menurut saya enggak. Ya. Saya mesti mulai dari grand corruption. Itu yang mesti dilakukan. Nah, grand corruption itu sebagian sudah dilakukan. Yang namanya politisi ya, namanya proyek-proyek seperti Hambalang dan sebagainya. Tapi masih ada banyak yang lain yang belum disentuh. Yang saya paling paling ingin ya pemberantasan korupsi dilakukan itu di sektor minyak dan gas dulu. Ya. Mafia minyak dan gas itu luar biasa. Ya. Korupsi di sana itu saya sebut sebagai the mother of corruption. Karena kalau kita melihat minyak dan gas waktu sebelum harga minyak dan gas turun, harga dulu, itu betul-betul rezeki yang luar biasa, dinikmati oleh semua penguasa. Gak ada yang nggak menikmati. Kita produksi minyak kita berapa ribu barrel satu hari? 800.000 sekian. Kebutuhan kita berapa? 1,3. Harga yang ditetapkan di APBN berapa? Marginnya berapa? Kalau dia membeli di spot market. Nah, uang ini nggak jelas. Marginnya ini kemana? Ya ke mafia gas ini. Yang dari dulu ya itu juga. Nah, epicentrum corruption itu ada di sana dan uang itu masuk kepada semua pihak. Karena itu nggak bisa diberantas. Nah, kemarin ketika kita kampanye, itu kan banyak pemberitaan mengenai mafia gas, mafia minyak. Malah disebut nama salah seorang mafia, Reza. Dia itu dari mana-mana. Jadi siapapun yang jadi penguasa, saya nggak lihat ya, mafia migas itu bisa diberantas dengan ya, organisasi dan mesin yang begitu perkasa seperti itu. Dan dia ada di hilir, ada di hulu, semua udah masuk. Nah, karena itu saya melihat bahwa karena dia masuk kemana-mana, ke semua sektor kekuasaan, ya memang nggak ada niat untuk membersihkan lembaga peradilan, lembaga penegakan hukum. Ketika ideologi rule of law itu tumbuh kuat, ketika itu kepentingan kekuasaan itu terganggu. Nah, kekuasaan ini tidak mau terganggu, karena itu ideologi rule of law itu tidak mau ditumbuhkan, tidak mau diperkuat. Jadi sebagai sarjana hukum saya melihat bahwa kapan sih Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung itu bisa imparsial, bisa independen? Saya nggak melihat dia akan bisa independen atau imparsial. Karena kepentingan bisnis, kepentingan mafia itu ujungnya ada di sana. Mereka harus mendapat proteksi legal seperti itu. Nah, ketika ideologi rule of law itu dibolehkan tumbuh di Indonesia, yang namanya equality before the law itu akan jalan. Tidak ada anak pejabat, tidak ada pejabat, tidak ada pengusaha, semua subject to law. Siapa yang mau? Nggak ada penguasa yang mau. Jadi kalau kita melihat ABC-nya mafia migas pada waktu itu, saya nggak tahu sekarang karena ini kan harga minyak gas bumi itu turun ya sampai di bawah 50 US dollar per barrel. Mungkin jumlahnya udah nggak ada artinya, tapi zaman-zaman itu kalau kita bicara 10, 15, 20 US dollars per barrel, itu Anda bisa bayangin ya,
less than that. Itu bertahun-tahun. Ya. Nah bukan hanya itu, karena saya bilang udah dihilangkan dulu. Kenapa kita nggak bisa membangun refinery di Indonesia selama ini? Karena memang ada kepentingan untuk tidak membangun refinery di Indonesia. Melakukan penyulingan minyak di negara lain akan lebih menguntungkan mafia. Karena itu kan nggak akan pernah dilakukan di Indonesia. Sekarang aja kita mau lakukan. Jadi Pak Kajak Guguk ya, memang kalau mau mulai ya mesti mulai dari situ. Nah tapi berani nggak? Ya. Nah KPK mau mulai tapi belum jadi mulai ke sana. KPK baru masuknya ke Senayan, masuknya ke Hambalang, masuknya ke Banten, baru itu. Yang ini enggak, the mother of corruption itu untouched sampai sekarang ini. SKK Migas kepalanya kemarin memang ditangkap, ya. Tapi itu bagian kecil dari mafia itu. Itu bukan main actor dari mafia. Pada Ibu Astuti, ini what is human rights? Apakah yang dilihat hanya korban, hanya pelaku, ya, bukan korban? Menurut saya sih semuanya mesti dilihat. Ya. Saya harus mengatakan bahwa ya baik korban maupun pelaku, ya, itu juga mesti mendapat perlindungan. Kesalahan itu mesti dihukum seberat-beratnya kalau bisa dibuktikan. Ya. Tapi saya harus mengatakan bahwa saya tentu ya harus melihat bahwa pelanggaran hak asasi manusia itu tidak sesederhana yang kita bayangkan dalam bidang apa saja. Kejahatan hak asasi manusia masa lalu itu salah, mesti dibongkar, ya, dan mesti diadili seharusnya. Persoalannya kan tidak mungkin mengadili karena mekanisme itu belum bisa kita bangun di Indonesia. Saya ingin misalnya untuk menyelesaikan masalah hak asasi masa lalu itu ada rekonsiliasi, ya, komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Paling tidak kalau kita tidak bisa menghukum, ada yang disebut pengungkapan kebenaran, truth telling. Korban itu tahu apa yang terjadi. Ya. Bahwa dia tidak bisa melupakan itu manusiawi, tapi mungkin dia bisa memaafkan seperti yang terjadi di Rwanda. Itu yang namanya korban dan pelaku itu sudah jalan sama-sama di Rwanda. Kita ini nggak pernah menyelesaikan secara politik, secara hukum, pelanggaran hak asasi manusia masa lalu. Jadi kalau menurut saya dua-duanya mesti dilihat. Ya. Nah tapi kalau tidak, ya kita akan tetap punya ganjalan itu. Dalam kasus-kasus yang di luar kejahatan masa lalu, ya, kita juga mungkin mesti melihat kasusnya secara lebih spesifik. Ya. Saya nggak tahu ya, pandangan Bu Astuti misalnya mengenai drugs business. Ya. Memang saya harus akui bahwa korban drugs itu luar biasa banyak. Walaupun saya tidak tahu apakah angka 50 yang meninggal setiap hari itu akurat atau tidak. Menurut data yang ada, menurut tulisan yang ada, nggak seperti itu. Saya nggak melihat kejahatan narkotika itu individual. Kejahatan itu bagian dari satu mesin organisasi drug business. Ya. Dan tidak fair menghukum satu orang atau dua orang. Apalagi yang dihukum itu adalah bukan dalangnya, bukan otaknya, bukan cukongnya, bukan gembongnya. Tapi media itu kan luar biasa. Menguasai media itu menguasai 50% dari kebenaran. Dia tinggal butuh 10% atau 20% untuk menguasai semua public opinion. Nah kalau media mengatakan gembong narkoba, 50% dia udah jadi gembong narkoba. Padahal sebenarnya dia bukan gembong narkoba. Dan dia dihukum karena itu. Nah saya tahu saya melakukan hal yang tidak populer dengan membela Bali Nine. Saya harus katakan bahwa I'm against that. Saya ingin mereka dihukum seberat-beratnya. Yang saya tidak setuju cuma satu. Saya nggak setuju mereka dihukum mati. Itu aja. Saya melihat itu dalam perspektif hak asasi manusia.
Bahwa mereka dihukum seumur hidup tanpa remisi, itu jauh lebih kejam. Sampai mati ada di penjara tanpa ada remisi, itu luar biasa kejamnya. Tapi kita tentu bisa berbeda pendapat soal ini. Saya tahu ini sangat kontroversial, apalagi di Indonesia. Walaupun saya tetap mengatakan bahwa itu namanya survei yang mengatakan 90% lebih orang Indonesia setuju hukuman mati. Itu karena pertanyaannya sangat simplistik. Anda setuju hukuman mati atau tidak? Black and white question. Kalau ada alternatif hukuman, ini ada hukuman mati, hukuman seumur hidup tanpa remisi, hukuman seumur hidup, hukuman 30 tahun, 20 tahun, mungkin angkanya nggak 90%. Kalau di US, mereka bikin survei seperti itu. Jadi mereka bisa punya choice. Kalau pilihannya setuju atau tidak setuju, ya pasti yang setuju lebih banyak. Nah, jadi memang tidak gampang. Saya sekarang harus mengakui bahwa ketika saya mengajukan judicial review mengenai hukuman mati tahun 2005, kesalahan saya adalah saya melakukan judicial review men-challenge pasal hukuman mati pada undang-undang narkoba. Itu kesalahan saya. That's my mistake. Kalau saya melakukan judicial review men-challenge hukuman mati pada undang-undang hak asasi manusia, pengadilan hak asasi manusia pada waktu itu, mungkin saya menang. Karena komposisi hakim pada waktu itu sangat mendukung penghapusan hukuman mati. Tapi ketika yang di judicial review itu adalah undang-undang narkoba, banyak sekali pihak lain yang masuk yang mempengaruhi hakim-hakim untuk menolak penghapusan hukuman mati. Ini kesalahan saya yang saya harus akuin sekarang. Kalau dulu, ya, saya lebih cerdas, lebih jeli, saya nggak judicial review undang-undang narkoba. Ya, saya judicial review undang-undang pengadilan hak asasi manusia, Pak, mengandung pasal hukuman mati. Tapi ya, memang nggak ada manusia yang nggak melakukan kesalahan. Saya kira itu yang kalau ada penyesalan saya, penyesalan saya, itulah penyesalan saya sekarang ini. I miss the opportunity, historical opportunity untuk menghapuskan hukuman mati. Yang terakhir, ini Pak Romi ya. Pertanyaannya susah dijawab Pak Romi ya. Streamlining birokrasi di daerah ya, memang ya itu semua kita inginkan ya, kita mau ya. Dan mungkin sebagian terjadi ya, karena ideologi dan filosofi pemerintahan lokal itu banyak mengalami perubahan. Mereka melihat practical needs dari konstituen mereka. Makanya ada kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, ya, penjederhanaan birokrasi itu dilakukan. Cuman kan bagaimana membuat reformasi birokrasi ini tidak hanya lokal, membuat juga reformasi birokrasi ini nasional. Nah, memang dalam APBN ada, dalam program pemerintah ada, tapi dalam kenyataannya tidak segampang itu. Nah, saya belum bisa jawab ini, tapi ini menurut saya memang kunci kita adalah reformasi birokrasi. Kalau kita mau lakukan perubahan sistem itu dimulai dari sana. Tapi ya mungkin kita butuh satu seminar lagi kan. Kurang panjang, Pak. Kurang panjang waktunya. Oke, terima kasih banyak ya untuk pertanyaannya. Selanjutnya mohon maaf karena waktu sesi ini sudah cuma sampai jam 12 siang, sehingga kalau masih ada yang ingin didiskusikan bisa dilanjutkan di informal meeting. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ketua Umum Polda Lubis. Terima kasih juga
sekalian, acara sore hari ini belum sepenuhnya berakhir. Kita masih akan memberikan kenang-kenangan kepada Bang Todung atas bersedianya beliau. Kita curi sebentar untuk bisa berbicara di hadapan kita pada pagi hari ini. Untuk itu kami persilakan dari Aisyah. Salah di ujung. Ya, kembali kami mengundang Pak Todung untuk boleh ke stage. Juga Profesor Ferry boleh sebentar Pak nanti. Iya Pak. Wah. Ya, ini ada kenang-kenangan Pak. Ada terima kasih dan apresiasi dari Aisyah dan juga Muisa serta seluruh yang hadir pada hari ini Bapak. Monggo boleh Pak ke sebelah kiri Pak. Ya, kameramen siap ya. Ini dapat credit point. Tapi Pak Todung maunya red wine Australia. Kita bungkus nanti. Oke, sudah. Oke, baik. Kami belum berikan aplaus. Boleh juga. Profesor Ferry. Dan Bapak sekalian, kita juga pada closing remarks, kesimpulan dari apa yang telah kita bahas pada hari ini. Untuk itu kami mohon kesediaan dari Aisyah. Silakan. Ini perdoman menggabung komputernya sudah saya matikan. Beberapa poin yang bisa kita simpulkan di diskusi kita pagi ini. Yang pertama adalah bahwa untuk pemberantasan korupsi dibutuhkan peran semua elemen dari kita semua, tidak saja para cendekia, juga masyarakat pada umumnya. Kemudian yang kedua, yang saya lihat dari paparan Pak Todung adalah bahwa untuk pemberantasan korupsi kita mulai dari grand corruptions. Jadi dimulai dari kepalanya dulu sehingga bisa pemberantasannya lebih menangkap dan lebih cepat. Kemudian bahwa pemberantasan korupsi itu adalah merupakan pemberantasan korupsi di daerah itu diperlukan streamlining birokrasi di daerah. Dari pertanyaan terakhir dari Jalo itu yang diperlukan. Dan yang terakhir adalah yang bisa saya catat di sini bahwa peran KPK adalah sangat penting dalam pemberantasan korupsi saat ini.
Dan kita tidak harus terpaku dengan trias politika saat ini, karena tadi dibutuhkannya masih ada peran KPK, walaupun saat ini masih bersifat ad hoc, tapi ke depan membuat KPK menjadi suatu institusi yang permanen adalah hal yang tidak menutup kemungkinan untuk hal itu bisa diwujudkan. Dan ada satu yang saya catat, new trias politika dari Pak Todung yang mungkin sangat baik adalah state, market, and civil society, yang mungkin bisa menjadi new trias politika ke depan untuk Indonesia yang lebih baik dalam hal pemberantasan korupsi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Jody. Ibu sekalian, demikian tadi kesimpulan singkat dari keseluruhan acara kita pada siang hari ini. Dapat kami sampaikan pula bagi Bapak Ibu yang telah melakukan registrasi untuk informal launch meeting dengan Pak Todung dan tim, nanti mohon mengikuti escort untuk ke lokasi lunch meeting. Sekali lagi, untuk acara ini kami juga mengencourage bantuan support dari Pak Todung dan